Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Daniar, STMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Industri. Visi Teknik Industri adalah menjadi program studi teknik industri yang menghasilkan lulusan yang unggul dan andal dalam bidang teknik industri dilandasi nilai humanis, religius untuk menunjang peningkatan daya saing industri tahun 2025. Untuk misi teknik industri adalah pertama, menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan akademik yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan andal berjiwa entrepreneur. Kedua adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna, inovatif, dan kreatif mendukung pembangunan berkelanjutan yang humanis dan religius. Yang ketiga adalah membangun institusi dan sumber daya manusia kompeten yang sehat, efektif, berkualitas, dan memberikan layanan terjangkau. Yang keempat adalah menyelenggarakan kerjasama dalam rangka peningkatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kurikulum yang ada di teknik industri adalah KKNI dan MBKM. Beberapa fasilitas yang mendukung di program studi teknik industri ada 6 lab. Yang pertama adalah pemrograman komputer, di mana lab pemrograman komputer ini diisi oleh praktikum dasar pemrograman dan statistik industri. Lab kedua adalah gambar teknik, di mana di gambar teknik ini ada praktikum PTLF atau perancangan tata letak pabrik dan menggambar teknik. Kemudian lab berikutnya adalah ergonomi industri. Yang keempat adalah lab analisa perancangan kerja, di mana di lab analisa perancangan kerja ini adalah lab yang dikhususkan untuk unit produksi. Dan lab berikutnya adalah lab proses manufaktur, di mana di proses manufaktur ini di dalamnya ada praktikum proses manufaktur dan P3 atau perancangan produk. Yang terakhir adalah lab kimia industri, di mana lab kimia industri ini di dalamnya adalah praktikum kimia industri dan unit produksi juga. Di sini adalah lab analisa perancangan kerja, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama praktikum analisa perancangan kerja, yang kedua praktikum ergonomi, yang ketiga sebagai tempat unit produksi. Untuk praktikum analisa perancangan kerja terdiri dari 2 pertemuan, yaitu yang pertama peta kerja, yang kedua antropometri. Lalu untuk kegiatan ergonomi, yaitu untuk lingkungan kerja fisik. Lalu untuk kegiatan yang ketiga yaitu unit produksi, terdiri dari beberapa produksi. Yang pertama sebagai produksi penyablonan baju, produksi penyablonan topi, lalu produksi penyablonan muk dan pembuatan pin. Untuk lab analisa perancangan kerja ini digunakan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa semester 3 dan semester 5. Untuk semester 3 ada praktikum ergonomi dan semester 5 ada praktikum analisa perancangan kerja. Oke, hari ini kita ada di lab dasar komputer dan pemrograman. Nah, di sini ada 2 praktikum. Yang pertama itu ada praktikum pemrograman komputer, itu ada di semester 2, dan praktikum statistik industri ada di semester 4.
Untuk statistik industri sendiri itu ada 7 pertemuan. Yang pertama itu terkait statistik industri itu sendiri seperti apa. Lalu di pertemuan 2 itu ada analisa pasar dan kebutuhan konsumen. Yang pertemuan ketiga itu ada regresi linear. Lalu keempat itu ada terkait korelasi, dan di pertemuan 5 itu ada autokorelasi dan multikolinearitas. Lalu di pertemuan 6 itu ada heteroskedastisitas, dan yang ketujuh ada validitas dan reliabilitas. Di lab pemrograman komputer ini kita akan mempelajari praktikum pemrograman komputer yang dimana akan kita pelajari di semester 2 di mata kuliah pemrograman komputer. Di pemrograman komputer ini kita akan mempelajari gimana caranya untuk membuat database yang nanti akan berguna saat kita membuat data apa yang kita inginkan. Untuk di sini lab ergonomi, di mana lab ergonomi ini digunakan pada saat praktikum di semester 3 dan semester 8. Penggunaan lab ergonomi nanti mencakup pertemuan mengenai biomekanika, fisiologi, dan BMR. Oke, sekarang kita masuk di laboratorium gambar teknik. Nah, di laboratorium ini kita bakal mempelajari 3 praktikum. Yang pertama itu ada praktikum menggambar teknik, yang kedua ada praktikum perencanaan tata letak fasilitas, dan yang ketiga ada praktikum perencanaan dan perancangan produk. Nah, untuk praktikum menggambar teknik nanti bakal teman-teman pelajari di semester 1, dan untuk praktikum perencanaan tata letak fasilitas dan perencanaan dan perancangan produk nanti bakal teman-teman pelajari di semester 5. Nah, untuk praktikum ini kita bakal mempelajari berbagai macam software. Nah, untuk praktikum menggambar teknik itu biasanya menggunakan software SolidWorks, dan untuk praktikum perencanaan tata letak fasilitas di sini kita menggunakan software yang namanya itu FlexSim dan juga AutoCAD. Dan untuk praktikum perencanaan dan perancangan produk di sini kita menggunakan yang namanya software SolidWorks dan juga Visio untuk sarana praktikumnya. Oke, sekarang kita ada di laboratorium kimia industri yang mana digunakan untuk praktikum kimia industri. Nah, di praktikum kimia industri itu ada beberapa bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama kita ada penjernihan air, ada pembuatan sabun, pembuatan pelembut pakaian, pembuatan pasta putih sablon, pembuatan pasta pigmen printing, dan ada tentang teknik penyablonan. Dan di dalam laboratorium ini kita memproduksi beberapa hal, ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring, sabun pembersih lantai, dan juga hand sanitizer. Laboratorium ini digunakan untuk mahasiswa di semester 2, yaitu untuk pada praktikum kimia industri, yang mana kimia industri mempelajari beberapa produk, yang mana ada penjernihan air, ada pembuatan sablon, ada pembuatan sabun, ada pembuatan pelembut pakaian, ada pembuatan pastanya untuk penyablonan. Oke, sekarang kita berada di laboratorium proses manufaktur, yang dimana laboratorium proses manufaktur ini biasa digunakan oleh mahasiswa ketika mahasiswa berada di semester yang ketiga. Di dalam laboratorium proses manufaktur ini, kita mempelajari beberapa mesin-mesin manufaktur yang biasa digunakan di perusahaan manufaktur pada umumnya. Beberapa di antaranya adalah mesin bubut, yang kedua ada mesin CNC, dan yang ketiga ada mesin las, dan beberapa mesin-mesin pendukung lainnya. Oke, di setiap mesinnya itu ada gambar kerja yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, yang dimana gambar kerja tersebut sudah dibuat sebelumnya pada praktikum sebelumnya, yaitu menggambar teknik di semester 1. Oke, di laboratorium proses manufaktur ini juga kita sudah dilengkapi berbagai macam alat pelindung diri lengkap yang bisa digunakan oleh mahasiswa ketika mahasiswa menggunakan mesin-mesin yang berada di laboratorium proses manufaktur ini.